Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KBM Online SSC Jember Group untuk kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA untuk kelas 7, yakni klasifikasi materi dan perubahannya. Baik, kita langsung saja contoh soal yang berkaitan tentang klasifikasi materi. Semisal ada soal seperti ini. Wujud zat yang memiliki volume dan bentuk tetap adalah apa? Nah, di sini ketika kita ingin menjawab soal seperti ini, kita ingat dulu konsep dari materi itu apa. Jadi materi itu apa ya? Baik, saya tulis di sini saja. Untuk materi sendiri itu pengertiannya itu adalah bukan materi pelajaran ya. Jadi segala hal yang memiliki massa, jadi yang memiliki massa dan menempati ruang ya. Jadi kalau seandainya hal tersebut tidak memiliki massa tapi menempati ruang, nah itu bisa disebut sebagai makhluk astral ya, atau hantu. Nah, di sini untuk materi sendiri jumlahnya sangat banyak. Jadi untuk memudahkan mempelajari, maka orang-orang IPA itu cenderung untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan. Jadi materi itu yang pertama itu dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Nah, ini diklasifikasinya. Nah, klasifikasi dikelompokkan. Nah, yang pertama berdasar wujud. Nah, kalau berdasar wujud, jadi wujud dari materi itu terbagi menjadi 3. Jadi wujudnya itu yang pertama itu adalah bentuknya padat, bentuknya cair, dan yang terakhir berbentuk gas. Nah, dari ketiga materi ini, dia ada memiliki beberapa perbedaan gitu ya. Nah, ini bisa dibuat kelompok model seperti ini. Oke, untuk memudahnya, ini tak kasih pembedanya. Pembeda, ini ada padat, ada cair, dan ini ada gas ya. Nah, untuk pembeda yang pertama, itu kaitannya dengan bentuk. Nah, bentuknya bagaimana untuk padat? Ini cenderung tetap. Ini kalau yang cair bentuknya ubah. Jadi berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Terus kalau gas sama, berubah-ubah. Itu dari bentuk. Yang kedua dari volume. Jadi volume, ukuran isi ya. Jadi kalau padat itu volumenya tetap. Nah, kalau cair juga tetap. Jadi misalkan air dalam satu gelas volumenya 1 liter ditumpahkan ke lantai, meskipun bentuknya sudah menyerupai lantai datar gitu, ketika dimasukkan lagi ya volumenya tetap 1 liter. Nah, itu tetap. Kalau gas ini berbeda, sehingga dia volumenya tidak tetap, berubah-ubah atau tidak tetap. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan jarak partikel yang menyusuni, jadi antar partikel, jarak antar partikel. Nah, antar partikel itu penyusun. Jadi kalau jarak partikelnya di sini rapat sekali, rapat. Kalau yang ini renggang, jadi tidak begitu rapat. Terus kalau yang gas itu berjauhan. Nah, berjauhan. Jadi tidak berdekatan lagi, tapi sudah masuk ke dalam wilayah jauh-jauhan. Nah, itu. Terus berikutnya yang 4 itu kaitannya tentang gerak partikelnya. Bagaimana geraknya? Nah, gerak partikel. Jadi kalau padat, gerak partikelnya itu cenderung diam. Jadi dia sangat susah sekali untuk bergerak. Di sini kalau cair itu gerak tapi terbatas. Nah, terbatas. Tapi kalau gas ya gerak
ya bebas sekali wes. Nah, bebas. Jadi dia bisa bergerak mengikuti ruangnya. Nah, ini adalah klasifikasi materi yang berdasarkan wujudnya. Nah, dari sini kita bisa kalau sudah hafal, jadi kita bisa menjawab soal yang kaitannya tentang materi diklasifikasikan berdasarkan wujud. Sehingga jawabannya adalah volume dan bentuknya tetap. Sehingga jawabannya adalah pastinya adalah padat ya. Baik, itu saja. Baik, untuk soal berikutnya yang berkaitan tentang materi berdasarkan wujud, soalnya ada 3, jadi saya berikan langsung 3 karena memang untuk soalnya sangat kecil-kecil, mepet-mepet dan langsung bisa dijawab ya. Nah, untuk yang pertama, partikel yang sama sekali terpisah, jadi terpisah satu dengan yang lain. Maka partikel itu apa? Di situ pasti ada beberapa jawaban. Ada gas, ada cair, ada padat, sama bahan almond. Jadi di sini kalau dilihat sini ada beberapa, ada satu soal, ada jawabannya almond itu apa sih, bahan almond itu ya yang ini. Jadi di sini bahan almond. Jadi bahan almond itu dia itu sejenis padat. Jadi padat yang berkilauan. Jadi memiliki warna kilau. Jadi padat yang berkilauan. Contohnya dari bahan almond itu adalah bentuk kristal. Nah, dari sini, maka bahan almond itu merupakan bentuk dari zat padat. Jadi di sini bukan termasuk pilihan yang tepat. Sehingga jawabannya untuk partikel sama sekali terpisah satu dengan yang lain, maka partikelnya adalah partikel gas ya. Ini jawabannya. Baik. Selanjutnya untuk berikutnya, pada umumnya pada saat zat padat dipanaskan, apa yang terjadi? Jadi di sini untuk zat padat itu partikelnya, jadi zat padat ini, zat padat itu partikelnya itu sangat rapat. Jadi partikelnya rapat, partikel rapat sekali. Nah, partikel rapat berarti di sini misalkan partikelnya berbentuk tak buat seperti kelereng gitu ya. Nah, bentuknya sangat rapat di sini. Nah, ketika dikasih panas, apa yang terjadi? Jadi ketika dikasih panas, jadi ada dikasih panas di sini, panas itu ya. Sama halnya itu kayak besi dipanaskan, apa yang terjadi? Maka partikel ini akan bergerak terus-menerus karena dia menyerap dari panas yang ada di sekitarnya. Jadi dia akan bergerak itu loh. Nah, bergerak terus-menerus sehingga hasilnya dari gerakan tersebut partikelnya akan menjadi berjauhan. Nah, tambah dowo gini deh. Tambah panjang gitu. Jadi partikelnya semakin panjang-panjang gitu. Karena dia bergerak, tapi tetap rapat gitu loh. Tidak seperti gas ataupun cair. Jadi tambah dowo, awalnya bunder jadi pipih. Sehingga ini yang disebut sebagai memuai. Nah, memuai. Jadi ketika zat padat itu didinginkan setelah dikasih panas, maka dia akan menghasilkan bentuk seperti yang telah memuai. Jadi misalkan kayak pisau itu diawali dari padatan besi yang bundar atau kotak. Ketika dipanaskan, dia memuai. Ketika didinginkan, dia berbentuknya seperti setelah memuai. Jadi memanjangnya. Sehingga di sini menjadi apa? Jadi memuai. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau menyusut, kira-kira apa? Nah, menyusut ini terjadi jika partikel zat padat itu dikasih suhu yang lebih rendah. Jadi, semisal kayak kabel listrik itu yang terbuat dari bahan logam, itu kalau panas itu kan nolor, memuai. Tapi pada saat menyusut, dia itu lebih tegang. Jadi, jarak partikelnya itu lebih rapat lagi. Jadi menyusut itu jarak partikelnya
rapat. Lebih rapat lagi. Jadi dia menarik partikel-partikel yang sedikit renggang. Itu yang disebut menyusut. Jadi lebih dikatakan lebih memendek. Kalau mengembun, jadi mengembun ini suatu proses perubahan zat gitu ya. Jadi di sini mengembun itu perubahan dari gas menjadi cair. Nah, nanti dipelajari di kalor. Ini dari gas menjadi cair, mengembunnya. Contohnya embun, atau ketika kita memasak nasi, uap airnya kan bentuk gas, ditutup dengan tutupnya panci, maka di tutup tersebut ada titik-titik air. Nah, kalau menjadi gas, berarti kan dari padat menjadi gas. Nah, bisa nggak padat menjadi gas? Bisa. Nah, ini yang disebut dengan menyublim. Tapi bukan termasuk bentuk seperti ini. Jadi padatan yang bisa menjadi gas itu tertentu. Misalkan berbentuk seperti karbol. Nah, itu bisa. Jadi karbol yang putih-putih ditaruh di almari itu, maka almarinya akan bau karbol ya. Nah, itu padat jadi gas. Tapi kalau yang dimasukkan di sini adalah zat padat yang kita lihat seperti besi. Sehingga dia ketika dikasih panas, dia akan memuai. Lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk soal terakhir. Sebongkah es, volumenya 100 cm pangkat 3, diletakkan dalam suatu gelas ukur. Bila esnya mencair, maka akan diperoleh air dengan volume berapa? Ingat di sini, untuk es itu dia asalnya adalah air. Air yang membeku. Membeku sehingga di sini dia akan menyusut, dan menjadi padat. Nah, padat. Jadi awalnya di sini adalah air berbentuk zat cair, terus karena dia menyusut berubah menjadi padat. Nah, ketika dia dikembalikan lagi, balik lagi dari padat menjadi cair, maka sifatnya ya seperti sifat cair gitu loh. Karena memang bahan dasarnya itu adalah zat cair. Ini zat cair. Maka kalau zat cair, dia itu memiliki sifat volumenya tetap. Nah, meskipun awalnya di situ bentuknya berubah-ubah. Sehingga kalau sebongkah es volumenya 100, ketika mencair ya tetap tidak berubah, yaitu tetap 100 cm pangkat 3. Ini jawabannya. Nah, itu untuk kasus soal-soal yang berkaitan tentang klasifikasi materi berdasarkan wujud. Di sini ada materi seperti ini untuk soalnya. Suatu larutan setelah diidentifikasi menghasilkan data berikut. Ada rasanya asam, dapat mengantarkan listrik, terus memerahkan lakmus biru, dan larutan tersebut dapat diprediksi sebagai larutan apa. Nah, di sini ada jawaban, ada asam, basa, netral, dan garam. Nah, ini masuk ke dalam subbab apa? Apakah sudah berubah atau belum? Nah, di sini kalau kita ingin menjawab soal seperti ini, jadi kita bisa melanjutkan materi, jadi bisa dibaca di bukunya. Di sini masih materi ini berkaitan dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi materi. Nah, tapi di sini klasifikasinya nanti materinya berdasarkan komposisi atau penyusun, berdasarkan komposisi. Nah, komposisi atau penyusun. Nah, komposisi atau penyusunnya. Nah, berdasarkan komposisi atau penyusun, maka materi ini terbagi menjadi 3 golongan yang besar. Di sini ada 3 golongan besar. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai unsur. Unsur. Yang kedua ada yang disebut dengan senyawa, dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan campuran. Nah, campuran. Ini yang masih berkaitan tentang materi. Jadi komposisi itu lebih spesifik daripada wujud. Kalau wujud kan bisa dilihat, kalau komposisi ini lebih detail. Jadi kita lihat ke bagian partikelnya.
Nah, di sini kalau unsur, jadi kalau unsur itu zat tunggal yang tidak bisa terbagi lagi. Jadi di sini zat tunggal yang tidak dapat terbagi lagi. Nah, zat tunggal tersebut bagian terkecilnya, jadi bagian terkecil itu disebut sebagai atom. Jadi atom. Nah, atom. Nah, di sini kalau unsur-unsur itu bisa dilihat di tabel periodik. Jadi jenis-jenis unsurnya itu, jadi di sini jenis-jenis unsur, jenis-jenis unsur itu ada dalam di tabel periodik ya, namanya tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur. Nah, bisa dilihat di buku IPA-nya ya. Jadi di sini tabel periodik unsur itu nanti akan ada dua warna. Nah, umumnya itu ada warnanya, ada warna jingga atau kuning. Nah, ada warna biru. Nah, kalau jingga dia mewakili unsur non-logam. Jadi unsur non-logam. Nah, jadi dia bukan logam. Kalau biru dia adalah unsur logam. Jadi unsur logam. Nah, nanti kalau ada soal ya kita akan menjabarkan lagi ya. Nah, di sini nanti untuk tabel periodik unsur itu selalu diawali karena ada aturannya ya. Jadi tata tulisnya itu kita mengikuti aturan yang dibuat internasional, bukan aturan orang Indonesia ya, karena penemuannya itu paling banyak di orang-orang luar negeri ya. Jadi di sini tata namanya diawali huruf kapital. Jika sama, nanti ditambah huruf kecil, ada huruf kecilnya. Nah, huruf kecil. Nah, contohnya nanti di sini, di sini misalkan karbon sama kalsium ya. Jadi karbon C dan Ca. Nah, C itu adalah karbon. Karbon. Kalau Ca di sini kalsium ya. Kalsium. Nah, itu caranya. Nah, itu sedikit saja. Selanjutnya kalau senyawa. Senyawa ini apa sih, Mas? Jadi senyawa itu adalah gabungan. Jadi gabungan dua unsur. Dua unsur yang dapat dipisahkan dengan reaksi kimia biasa. Reaksi kimia. Di sini untuk catatannya, di sini unsur penyusun, memiliki sifat beda. Nah, sifat berbeda dengan senyawa. Contoh di sini, misalkan contoh gabungan senyawa itu adalah H2O atau disebut dengan air. Nah, air ini adalah pemadam api. Nah, pemadam api. Tapi kalau yang ini, kalau dijabarkan, jadi direaksikan, dipisah menjadi dengan reaksi kimia, nanti di sini akan muncul H dan O, hidrogen, hidrogen dan oksigen. Nah, kedua hal ini, dua unsur ini, dia sama-sama membentuk api di sini. Nah, ini pembentuk api. Nah, itu. Jadi senyawa itu memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Kalau campuran di sini gabungan zat yang memiliki sifat yang sama. Jadi di sini gabungan. Jadi di sini
gabungan zat yang masih memiliki sifat yang sama, sifat sama dengan penyusunnya. Penyusun. Di sini untuk campuran itu digolompokkan menjadi dua jenis. Jadi jenisnya nanti ada yang disebut dengan homogen, jadi campuran homogen. Campuran homogen. Nah, selanjutnya ada campuran heterogen. Jadi heterogen. Nah, ada campuran heterogen. Nah, untuk campuran homogen, di sini dia wujudnya adalah cenderung berupa larutan. Jadi berupa larutan. Di sini wujudnya larutan. Dia bentuknya larutan. Larutan. Nah, larutan di sini nanti dia terbagi lagi jenisnya. Ada asam, ada basa, dan ada garam. Nah, homogen ini cenderung dia itu berwarna jernih. Jadi jernih. Susah dibedakan gitu loh. Antara mana pelarut dan zat terlarut. Kalau yang heterogen, jadi heterogen itu nanti bentuknya itu ada yang bentuk koloid. Koloid jadi dia itu kental. Jadi di sini contohnya adalah kecap, tinta gitu ya. Terus ada juga bentuknya yang kedua itu suspensi atau padatan. Suspensi. Jadi bisa dilihat contohnya air dengan pasir. Nah, artinya di sini untuk campuran heterogen bisa kelihatan gitu loh. Kelihatan tidak jernih. Jadi gelap ya. Nah, itu. Sehingga kalau dilihat di soal, berarti dia lebih condong larutan disebut adalah larutan yang homogen. Jenisnya adalah campuran. Nah, kita akan melanjutkan lagi untuk berikutnya. Selanjutnya, kita sudah dapat dari pembagian materi di atas, ini termasuk dalam materi campuran homogen ya. Jadi campuran homogen. Campuran homogen. Jadi campuran homogen di sini berbentuk larutan dan memiliki sifat tiga ya. Ada yang berwujud zat, yang berwujud larutan asam. Jadi yang berwujud larutan asam. Jadi larutan asam itu seperti apa sih? Campuran yang memiliki sifat asam. Yang asam. Jadi asam itu memiliki ciri-ciri. Yang paling mudah adalah rasanya masam. Jadi rasanya masam. Nah, rasa masam. Nah, yang kedua, itu bisa menimbulkan karat. Nah, menimbulkan karat. Yang ketiga, di situ dapat merubah. Jadi merubah lakmus. Jadi merubah lakmus biru menjadi merah. Nah, ini. Dan dia cenderung adalah penghantar listrik. Jadi penghantar listrik baik. Jadi dia adalah penghantar listrik. Contohnya apa? Jadi untuk jenis kasus yang larutan asam, itu contohnya adalah misalkan air jeruk. Nah, jeruk, terus cuka, ini yang bisa dikonsumsi. Yang nggak bisa dikonsumsi itu aki. Kepekatan terlalu tinggi asamnya. Terus yang campuran homogen berikutnya ada yang berbentuk basa. Nah, berbentuk basa. Jadi kalau berbentuk basa, ciri khasnya yang pertama rasanya pahit di sini, rasa pahit. Nah, terus yang kedua di sini licin di kulit, nah, licin.
bisa yang ketiga merubah. Jadi merubah balikannya ya, lakmus merah menjadi biru. Nah, ini contohnya apa untuk basah? Jadi contohnya di sini ada sabun, air sabun, begitu ya. Terus pasta gigi, terus pupuk. Nah, pupuk itu juga sama pupuk urea, itu pupuk bersifat basah ya. Terus yang ketiga, nah dari yang ketiga ini ada yang namanya garam. Nah, garam. Nah, memang dasarnya itu dari ya garam yang kita lihat, Mas. Ya, iya. Jadi kalau garam yang kita lihat itu adalah hasil produknya. Di sini kalau garam, dia itu campuran asam dan basa ya. Asam dan basa. Jadi contohnya kalau garam nanti itu misalkan campuran asam nih. Asam ada basa nanti menghasilkan garam ditambah dengan air. Nah, jadi kalau dibuat ke unsur kimianya asam contohnya apa? HCl, asam klorida ya. Ada asamnya HCl ditambah HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl ya, natrium klorida ya. Nah, itu dari kita ngambil yang bagian kuatnya saja, natrium sama kloridanya ya. Ditambah air ya. Jadi H2O. Nah, itu proses pembentukan garam. Sehingga ini sudah. Nah, sehingga di sini jawabannya apa? Bisa yang rasanya masam, sudah kelihatan masam ya otomatis jawabannya adalah air. Good. Baik, untuk selanjutnya soal masih kaitannya dengan campuran homogen. Suatu larutan dapat diidentifikasi menghasilkan data sebagai berikut. Rasanya pahit, otomatis dia adalah berupa basah ya. Baik, ini jawabannya basah. Nah, kita sudah baca tadi. Cuka makanan merupakan salah satu contoh asam. Oke. Berikut ini hasil identifikasi yang mungkin. Nah, kecuali, berarti kalau bahasa kecuali itu ada yang mengandung sifat basa. Mana yang salah ya? Mengantarkan listrik itu adalah asam. Lakmus merah ditetesi cuka menjadi biru. Ini mirip seperti ini, membirukan lakmus merah. Ini miliknya basah ya. Jika dikasih biru, maka menjadi merah, ini adalah asam. Nah, ini pasti asam ya, rasanya asam. Sehingga jawabannya adalah yang B. Good. Baik, untuk soal berikutnya, saya menyediakan 3 soal. Ini soalnya ya. Jadi 3 soal di sini. Ini soal yang berikutnya. Nah, di situ manakah berikut yang termasuk dalam unsur? Jadi unsur di sini ini mengulang kembali materi yang tadi saya ringkas. Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, diuraikan lagi ya. Nah, contoh unsur apa? Air. Air itu adalah senyawa. H2O itu senyawa. Jadi dia bukan termasuk unsur karena air itu bisa dipisahkan lagi. Kalau udara, dia itu termasuk campurannya. Karena udara itu banyak campuran gasnya. Ada oksigen, ada hidrogen, ada nitrogen, gitu ya. Ada karbon. Nah, ini yang disebut dengan unsur. Jadi unsur. Contohnya adalah arang, gitu ya. Arang yang dipakai untuk bakar sate. Terus kalau gula itu masuk dalam senyawa ya. Sudah senyawa. Karena gula itu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen untuk gula. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Good. Untuk soal berikutnya, lambang unsur mana yang tembaga dan nitrogennya? Nah, di sini untuk tata nama, jadi memang tata nama unsur, di situ yang pertama diawali huruf kapital. Nah, yang kedua, jika sama, ada yang sama, ditemukan
juga namanya sama, jika sama, nah, maka dia pakai diikuti, maka unsur terbaru, jadi unsur baru ditambah, nah, ditambah huruf kecilnya. Nah, contohnya yang tadi kan saya tulis, ini ada karbon, nah, karbon dan kalsium ya. Jadi yang ditemukan karbon dulu. Dan yang ketiga, di sini lebih jelasnya itu bisa dilihat di tabel. Nah, tabel periodik. Nah, periodik unsur. Nah, itu. Nah, di sini untuk tembaga, apakah kita boleh menuliskannya adalah TE gitu ya? Tembaga T gitu ya. Nah, itu salah karena tembaga di sini ini penyebutan bahan dari orang Indonesia, tembaga dan nitrogen. Nah, kalau rumus kimianya tembaga, yaitu nama kimianya adalah cuprum. Jadi disingkat Cu. Kalau nitrogen N. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Jadi kita nggak boleh ngasal pakai bahasa kita sendiri, tembaga sama nitrogen kita singkat Te sama Ni, itu ya nggak boleh ya. Itu harus mengikuti ke tabel periodik unsur, karena tabel periodik unsur itu adalah seluruh unsur-unsur yang ditemukan di dunia ini, itulah. Di situ yang ada berapa itu 114 jenis unsur. Jadi kalau kita punya temuan unsur baru, nah kita harus melihat dulu namanya sama nggak dengan ini, itulah. Kalau sama, ya kita harus menambahi dengan huruf kecil ya. Terus, yang terakhir, di antara sifat tersebut yang merupakan senyawa. Senyawa itu dia gabungan dari beberapa unsur. Nah, senyawa. Nah, ini gabungan unsur. Yang kedua, dipisah dengan reaksi kimia. Coba ini bisa nggak untuk menjawabnya? Dapat dipisahkan dalam perubahan fisik? Nggak bisa ya. Jadi dia harus menggunakan kimia. Merupakan zat tunggal. Oke, lanjut yang ketiga. Dapat diuraikan dengan kimia, ini benar. Terus sifat komponen yang menyusun masih tampak, tidak. Nah, di sini tadi sudah dituliskan bahwa sifatnya, sifat senyawa, tidak sama. Nah, tidak sama dengan unsur penyusunnya ya. Unsur penyusun. Contohnya tadi air itu diambil dari hidrogen dan oksigen. Nah, berarti jawabannya 3. Yang paling tepat adalah dan 2 ya, zat tunggal. Kenapa ini kok disebut dengan zat tunggal? Karena dia tidak sekompleks campuran gitu ya. Ini termasuk dalam zat tunggal. Jadi ketika dipisah dia masih, jadi senyawa itu kalau dipisah menjadi unsur. Nah, unsur sudah tidak terbagi lagi. Jadi senyawa. Jadi di sini yang disebut zat tunggal itu siapa? Jadi yang disebut dengan zat tunggal itu ada 2. Yang pertama ada unsur dan senyawa. Jadi ini termasuk dalam zat tunggal. Karena kalau kompleks itu sudah masuk ke campuran. Contohnya siapa? Kayak udara itu sudah campuran. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Baik, untuk soal berikutnya di sini ada campuran pasir dan kerikil dipisahkan berdasarkan apa. Terus ini yang kedua ada kata-kata dipisahkan dengan cara apa. Jadi ini berkaitan dengan pemisahan campuran ya. Nah, untuk masuk ke materi pemisahan campuran, jadi ini semuanya masuk ke pemisahan campuran. Pemisahan campuran ya. Pemisahan campuran. Jadi di sini pemisahan campuran, di situ bisa dengan mudah kita membuat suatu jembatan keledai untuk mengingatnya ya. Jadi jembatan keledainya adalah Vincent. Jadi Vincent suka disco. Suka disco ya. Disco. Nah, di sini ini adalah pemisahan campuran. Nah, di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa saja? Vincent suka disco ya. Jadi V di sini, V itu dari singkatan kepanjangannya filtrasi. Nah, filtrasi.
atau penyaringan. Jadi kalau filtrasi dan penyaringan, di sini ya ukuran part ini disaring, jadi namanya nyaring itu ini untuk campuran yang ukurannya besar. Campuran dengan ukuran besar. Nah, dengan ukuran partikel besar. Nah, partikel besar. Nah, terus yang kedua sen. Sen itu sentrifugasi ya. Sentrifugasi. Sentrifugasi. Jadi di sini ini V, ini sen. Jadi sentrifugasi itu untuk yang campuran lebih halus. Nah, lebih halus. Contohnya apa? Nah, sel darah merah dan putih ya. Nah, dalam plasma darah. Jadi sentrifugasi itu gimana caranya? Jadi dia itu ya diputar nanti pakai alat yang namanya menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Alat filtrasi ya menggunakan saringan. Jadi ada kertas saring di situ ya, sentrifugasi, filtrasi. Terus suka itu bahasa yang kita ambil su-nya saja, sublimasi di situ, sublimasi. Sublimasi. Jadi sublimasi ini kita cara mencampurkannya itu dilihat dari kemampuan menyublim di sini. Perbedaan, jadi dilihat dari perbedaan menyublim. Nah, menyublim itu apa? Menyublim ini dari padat menjadi gas. Nah, padat menjadi gas. Itu gas ya, menyublim. Ya, contohnya karbol itu. Nah, itu disebut proses penyubliman ya. Ini lebih tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Terus yang berikutnya dis. Ya, dis itu apa? Distilasi. Nah, penyulingan. Nah, penyulingan. Jadi kalau penyulingan di sini campurannya itu diuapkan. Ini dari perbedaan. Nah, perbedaan titik uap. Nah, titik uapnya. Jadi di sini untuk titik uap atau titik ini titik uap atau titik didih bisa. Nah, titik didih. Nah, di sini jadi contohnya bagaimana untuk distilasi itu ya. Contohnya itu jadi campurannya itu digodok atau bahasa Indonesianya itu dididihkan. Jadi uapnya itu nanti diembunkan. Diembunkan pakai air dingin atau udara dingin. Nah, hasil embunan itu yang disebut dengan hasil distilasi. Tuh, bisa dilihat di buku. Terus yang terakhir, kromatografi di sini. Kromatografi. Kromatografi. Nah, ini yang saya ambil ko-nya ya, kromatografi. Di sini untuk pakai alat perbedaan kecepatan. Di sini perbedaan merambat. Nah, perbedaan merambat pada medium. Contohnya bisa kertas ya. Kertas. Nah, kromatografi itu sering dipakai untuk tes urin. Nah, tes urin, terus tes tinta. Nah, tintanya itu diisi oleh warna apa saja, itu bisa pakai kromatografi. Untuk alatnya, untuk prosesnya itu bisa dilihat di internet ya. Kromatografi itu kayak kertas, nanti kertasnya itu dicelupkan ke campuran. Nanti ketika ditarik itu kan kertasnya nanti kan ada namanya kapilaritas. Jadi dia bergerak ke atas menuju yang lebih tinggi, nanti kelihatan perbedaan kerambatan mediumnya ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat jawaban yang tepat apa. Campuran pasir kerikil itu kan partikelnya besar-besar dari ukuran, berarti yang ini ya. Jadi pakai filtrasi nanti ukurannya. Nah, ukurannya gede-gede. Kalau menyusun warna hitam dipisahkan dengan apa? Penguapan tidak mungkin. Nah, ini sudah jelas kromatografi. Hitam itu merupakan campuran dari warna apa saja, itu pakai tes kromatografi. Kalau penjernihan air dengan melewatkan air melalui pasir, kerikil injuk, nah itu pakai sistem penyaringan.
Kenapa kok bukan destilasi? Karena destilasi itu butuh penguapan dulu atau dipanaskan. Jadi bukannya. Oke. Baik, ini untuk soal terakhir. Di sini reaksi kimia yang ditandai dengan perubahan warna. Itu apa? Perubahan fisika yang mana? Oh, ini materi terakhir. Jadi materi terakhir dari klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi perubahan nanti untuk materi itu ada dua. Jadi perubahannya itu ada yang disebut perubahan. Jadi perubahan materi. Di sini materi ini perubahan materi. Nah, di sini dia terbagi menjadi dua topik ya. Yang pertama ada yang disebut perubahan fisika. Jadi perubahan fisika. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan perubahan kimia ya. Perubahan kimia. Nah, di sini untuk perbedaannya, kalau fisika yang jelas dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, menghasilkan zat baru. Terus yang kedua hanya berubah bentuk fisiknya. Bentuk fisik dan wujudnya. Nah, fisik dan wujudnya. Ingat, wujud ya, bisa padat jadi cair jadi gas gitu. Atau kalau yang kimia bagaimana? Jadi kalau yang kimia itu yang pertama menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru. Nah, zat baru itu bisa diidentifikasi. Yang pertama bisa menghasilkan bau, warna. Oke, jadi dari sini jawaban yang tepat untuk menjawab bagian yang samping bagaimana gitu ya. Jadi reaksi kimia ditandai dengan perubahan warna. Ada warna ya. Warna besi menjadi merah setelah dilapisi cat itu bukan, karena bentuknya masih bentuk besi ya. Itu bukan. Ini bukan kimia, itu fisika ya. Warna buah apel menjadi coklat setelah dikukus. Oke, ini benar kimia. Terus jeruk diperas menghasilkan air jeruk berwarna kuning. Ini jeruk diperas. Jadi wujudnya itu kan kalau jeruk awalnya itu kan padat ya isinya. Jadi memadat ketika diperas berubah wujud jadi cair ya. Ukurannya berubah. Bentuknya berubah. Jadi padat jadi cair ya. Itu bukan termasuk kimia, itu fisika. Terus warna pelangi di langit. Nah, warna pelangi di langit itu bukan termasuk perubahan kimia. Ini bukan, karena dia termasuk perubahan fisika. Karena itu kan penguraian warna, itu penguraian warna di cahaya matahari yang dibantu oleh titik-titik air hujan. Itu warna pelangi ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk perubahan kimia. Lanjut, manakah yang termasuk perubahan fisika dan kimia? Kawat tembaga dibelokkan, itu fisika ya. Nah, ini fisika. Terus beras ditumbuk menjadi tepung, ini fisika. Nah, wujudnya berubah fisiknya ya, dari padat jadi cair. Pencernaan kimia itu makanan itu kimia ya. Ini kimia karena butuh zat-zat kimia di dalam lambung kita. Kayu dibahat jadi patung itu adalah fisika. Nah, bensin menguap itu adalah kimia. Ketan menjadi tabe itu juga kimia ya. Oke, baik itu saja. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini tentang perubahan klasifikasi materi dan perubahannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.